Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sahabat Jaki dan Bara, Al-Fatihah merupakan salah satu surat istimewa dalam Al-Quran. Surat yang merupakan paling banyak dihafal oleh muslimin di luar kepala. Surat ini sangat populer di kalangan umat muslim. Dengan hanya isi surat berjumlah 7 ayat, dan merupakan surat yang menjadi bacaan wajib saat sholat. Tak hanya itu, ketika surat Al-Fatihah turun ke bumi, Al-Fatihah memberikan segudang manfaat bagi umat manusia. Sebaliknya, tak hanya manusia yang merasakan efeknya, iblis pun sama. Namun, hal tersebut terjadi berbalik terhadap iblis. Iblis merasakan kesakitan dan ketakutan. Lantas ada apa sebenarnya di balik surat Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Bicara soal surat Al-Fatihah, tentu tak akan lengkap jika tidak membahas keistimewaannya. Tak hanya sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, Al-Fatihah juga dikenal dengan sebutan Asyab'ul Matsani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. Coba kita hitung. Ada berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Sekurang-kurangnya kita melafalkan Al-Fatihah 17 kali dalam sehari, di setiap rakaat sholat. Dan perlu diingat juga bahwa surat Al-Fatihah itu dijuluki sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang diartikan sebagai induk dari Al-Quran. Maka tak heran jika Rasulullah SAW menyebut bahwa surat ini adalah surat paling utama di antara surat lainnya di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu saja, Al-Fatihah menjadi istimewa karena diturunkan langsung dari Arsy kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa besar ini diabadikan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berimanlah kamu kepada Taurat, kepada Zabur, Injil, dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka, Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya, akan memberikan kelapangan kepadamu. Sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tidak pandai berbicara tetapi membawa kebenaran. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy. Selain istimewa, surat Al-Fatihah juga ajaib. Bagaimana tidak? Yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit. Hal ini telah dibuktikan sendiri oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kesaksian beliau diabadikan dalam Ad-Da wad-Dawa. Surat Al-Fatihah juga membuat iblis uring-uringan. Dalam kitab Abwabul Faraj milik Sayyidina Muhammad, diceritakan bahwa saat surah tersebut turun, iblis terbaring, lemah, tak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Dia gelisah, seluruh badannya hanya bisa terdiam, terkapar. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis karena tidak bisa melakukan apapun. Mendengar sang pemimpin kejahatan sakit, anak buah iblis yang tak lain adalah para setan sampai-sampai datang menjenguk mereka. Tentu saja, para setan ini penasaran kenapa iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Para setan kebingungan, para setan merasa khawatir. Raja junjungannya tak berdaya. Ada apa sebetulnya? Melihat rasa penasaran para setan yang datang, langsung menjenguk iblis berkata,
Ada apa gerangan dengan engkau, wahai rajaku, wahai iblis, junjungan kami? Lalu iblis menjawab, kalian tidak usah menjenguk aku, kalian tidak usah melihat aku, dan kalian tidak perlu mencarikan obat untukku, atau apapun yang bisa membuat aku sembuh. Karena aku tidak sakit fisik, tapi aku sakit karena sebuah surat yang turun. Ketika surat-surat itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal kalian ingat, misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka. Dan sekarang mereka punya tameng. Pantas saja beberapa ulama mengatakan, jika membaca surat Al-Fatihah sambil dijiwai akan membuat kita terlindung dari godaan setan. Sejak era Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah berjanji untuk membuat manusia menjadi sesat, sehingga bisa berakhir di neraka bersama-sama. Iblis dan pasukannya bersedih karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa menjadikan cita-cita mereka itu terganggu dan sekaligus menggagalkan rencana jahat mereka. Namun bukan iblis, kalau hanya saja diam menerima takdir dan gampang menyerah. Mereka mencari strategi baru agar misi menyesatkan anak manusia tetap berlanjut. Lalu iblis berkata kepada bala tentaranya, kita bikin manusia lupa. Kita bikin manusia lupa, sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Karena ketika mereka membacanya, kita pasti akan kalah. Kita pasti akan hancur, kata iblis. Besarnya pengaruh surat Al-Fatihah terhadap iblis tentu tak bisa dilepaskan dari kandungannya. Para ulama mengatakan bahwa surat tersebut mengandung masalah tauhid dan keimanan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat dan ganjaran bagi golongan yang kafir. Surat Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja, bahkan tak cukup 10 ayat. Namun surat tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau tahu isi rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surat Al-Fatihah ini. Nah itulah teman-teman semua sahabat beriman, kisah turunnya Al-Fatihah, surat yang ada dalam Al-Quran yang tergolong dramatis ya, karena baru turun saja mampu membuat iblis lemah, sakit. Tetapi iblis tidak bisa diam, hanya sekedar duduk, dia menyusun rencana-rencana bersama bala tentaranya, itu dengan menjadikan kita tidak bisa membaca dan kita lupa. Bersyukur kita bisa membaca itu dan masih banyak hikmah-hikmah dari diturunkannya surat Al-Fatihah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.